Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Syairah Hairunisa dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan percobaan LKPD 1.3 yaitu membuat rangkaian seri, rangkaian paralel dan menghubungkannya dengan hukum satu Kirchhoff. Langsung aja ke videonya. Nah, kita udah masuk ke aplikasinya. Di sini jadi kita langsung aja bikin rangkaian serinya. Ini aku bakal pakai yang 6 volt. Udah gitu kita pakai yang ini ya, pakai lampu ini. Kita pakai dua biar kelihatan ini ya bedanya. Terus jangan lupa juga kita pakai ini ya, switches. Nah, udah gitu baru kita hubungin aja langsung ke baterainya ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita pasangin voltmeter di tiap ujung ini, di ujung rangkaian ini. Terus kita pasang juga si voltmeter ini di tiap lampu, biar kita tahu si tegangan listrik yang ada di tiap lampunya. Nah, begitu kita pasang ampermeter di sini. Yang kedua kita pasang di sini. Yang ketiga kita pasang di sini. Oke. Nah, kita coba nyalain. Nah, di sini udah terlihat kan si lampunya itu nyala. Nah, dan langsung ada muncul di sini. Untuk voltmeternya itu karena kita pakai baterai 6 volt, maka di sini bakal muncul tuh yang voltmeternya ini nunjukin 6 volt. Sedangkan di tiap lampu itu 3 volt. Jadi, kalau pada rangkaian seri itu voltnya itu jadi dibagi dua untuk kalau misalnya ada dua lampu gitu. Nah, tapi untuk ampermeternya sama, nunjukin 0,6 ampere. Nah, kita coba aja kita ganti si 6 volt ini jadi 9 volt. Nah, udah terlihat? Di sini terlihat 9 volt. Nah, untuk di sini 9 volt, di sini 4,5 volt, dan di sini 4,5 volt juga. Untuk ampernya 0,9 ampere sama. Nah, jadi kita bisa tahu ya, kalau untuk rangkaian seri, voltnya itu beda tiap lampunya. Tapi untuk I-nya atau ampernya itu sama semua. Nah, untuk baterai yang lainnya, saya akan melakukannya di luar video ini. Kita langsung aja ke rangkaian paralel. Kita tetap pasang yang 6 volt tadi, terus kita pakai lampunya sama yang ini, tapi kita rangkai jadi paralel kayak gini. Kayaknya ini kurang tengah gitu ya. Udah gitu, jangan lupa pakai switch juga biar kita bisa lihat perbedaannya. Nah, udah gitu kita sambungin. Maaf guys. Ini terus ini tuh kita sambungin juga. Nah, terus dari sini tuh maaf ya guys. Ini dulu. Ini belum nyambung. Terus ini ke sini. Ini sambungin sini. Udah. Setelah itu kita pasang voltmeter lagi di tiap ujung rangkaian ini. Nah, terus kita pasang juga di tiap lampu. Tiap lampu.
Udah kan? Nah, jangan lupa kita pasang juga ampere meternya. Pertama, kita simpan di sini satu. Terus yang kedua kita pasang di sini. Yang ketiga kita pasang di sini. Masih belum kelihatan kan? Ayo kita nyalain dulu. Nah, sini udah kelihatan lampunya nyala dan udah terlihat nih nunjukin si voltmeternya. Si voltmeternya nunjukin kalau semua yang ada di sini sama besarnya. Di sini 6 volt, di lampu yang ini 6 volt, di lampu ini juga 6 volt. Nah, terus untuk untuk I-nya, ampernya, nunjukin kalau yang ini tuh 2,4 ampere. Nah, terus pas masuk ke rangkaiannya ke sini, di sini jadi dibagi dua. Yang satu 1,2, ini juga 1,2. Tapi pas keluarnya jadi 2,4 lagi. Nah, itu yang disebut dengan hukum satu Kirchhoff, yaitu bunyinya I masuk sama dengan I keluar. Nah, sekarang kita coba pakai 9 volt. Kalau pakai 9 volt, udah terlihat di sini 9 volt semuanya, tertulis 9 volt. Dan untuk ampernya sama kayak tadi, dibagi 2 untuk tiap lampunya. Jadi, kalau di sininya 3,6, jadi dibagi 2. Jadinya di lampu yang satu ini 1,8, di lampu yang ini juga 1,8. Jadi, kita udah dapat data dari rangkaian seri sama rangkaian paralel. Saya akan melakukan percobaan dengan baterai lainnya di luar video ini. Langsung exit aja. Kita udah punya data di sini dan saya juga udah masukin ke tabel. Dan langsung kita dapat si grafiknya. Di sini ada I sama V. Hubungan antara I dan V kalian juga udah tahu. Ini tuh gradien itu adalah hambatannya. Hambatan dari si rangkaian itu nih. Yang paling besar di rangkaian seri itu I-nya 1,2. Sedangkan di rangkaian paralel kita juga udah dapat untuk yang paling besarnya 4,8. Masih belum terlihat kan perbedaan antara rangkaian seri sama rangkaian paralel. Nah, jadi aku udah buat si perbandingannya, ini seri versus paralel. Nah, yang ini itu rangkaian seri dan yang ini rangkaian paralel. Kita bisa lihat kalau gradien di rangkaian seri itu lebih besar daripada di rangkaian paralel. Kenapa? Karena di rangkaian seri itu hambatannya lebih besar dibandingkan di rangkaian paralel. Hambatan total ya. Hambatan total di rangkaian seri lebih besar daripada di hambatan total di rangkaian paralel. Maka dari itu, si gradiennya itu lebih besar di rangkaian seri daripada di rangkaian paralel. Nah, hubungannya apa? Jadi kalau misalnya hambatan totalnya lebih besar di rangkaian seri, kita punya datanya di sini, si I-nya itu emang cenderung lebih kecil dibandingkan rangkaian paralel. Nah, dari sini kita udah dapat kesimpulan lah ya. Udah dapat kesimpulan. Aku juga udah buat kesimpulannya. Di sini untuk rangkaian seri. Rangkaian seri itu I total sama dengan I1 sama dengan I2. Yang sesuai yang tadi percobaan kita tadi. I-nya itu sama kalau di rangkaian seri. Sedangkan untuk V total itu berbeda. Jadi V totalnya itu misalnya di sini 6 volt, maka di sini jadi dibagi 2 nih di sini. Nah, jadi V total sama dengan V1 ditambah V2. Sedangkan untuk mencari hambatan pada rangkaian seri, kita turunin nih, karena di sini yang samanya I, maka kita pakai rumusnya yang V. Jadi V itu kan I kali R. Maka dari itu untuk mencarinya I kali R total sama dengan I1 dikali R1 ditambah I2 dikali R2. Nah, karena di sini I-nya udah sama, maka dari itu kita coret aja nih I-nya. Nah, kita dapat rumus untuk mencari hambatan R total sama dengan R1 plus R2. Nah, kalau untuk rangkaian paralel di sini beda nih sama rangkaian seri. Kalau rangkaian seri yang samanya itu I-nya, sedangkan kalau di rangkaian paralel yang samanya itu adalah V total. Yang tadi udah saya bilang, kalau misalnya di rangkaian paralel itu
terjadi hukum satu Kirchhoff, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Yaitu kalau I total, untuk mencari I total itu, kita tinggal jumlahin aja I1 ditambah I2. Itu tuh udah sama dengan I total. Nah, sedangkan V totalnya itu bakal sama dengan V1 dengan V2. Nah, untuk cari hambatan pada rangkaian paralel, karena di sini yang samanya itu V total, jadi kita pakai rumusnya yang I. I itu kan V per R. Jadi kita turunin aja V per R total sama dengan V per R1 ditambah V per R2. Di sini V-nya itu kan sama, jadi kita coret aja. Nah, jadinya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.